Pemirsa, belanja busana sepertinya memang menjadi kesukaan dari kaum wanita dimanapun. Banyak dari mereka yang terus berburu busana, mulai dari model keluaran lama hingga yang terbaru untuk memenuhi seleranya. Namun apa jadinya jika saat akan belanja baju justru mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dicurigai oleh karyawan toko tersebut. Salah satunya seperti yang dialami seorang ibu paruh baya ini. Awalnya ia datang ke toko baju tersebut untuk membeli keperluan baju. Namun saat masih melihat-lihat, ibu itu malah diperlakukan layaknya seorang pencuri yang hendak mencuri barang di toko tersebut. Udah terkejut kayak aku ya. Ini toko yang sampai ini sampai benteng ini. Sampai saya diikuti macam pencuri. Ini orang ini. Sampai terkejut aku kira di belakangku. Bahwa ini petugas apanya semua, karyawan-karyawannya. Sampai aku diceritai lagi, kemana katakannya. Ngikuti ibu itu gitu ha. Ini dia orang semua ha. Tengoklah macam pencuri ha. Ya Tuhan. Ini orang yang salah satunya tadi kan. Jadi aku dengar kemana kakak itu gitu. Aku ngikut-ngikut ibu itu macam pencuri aku dibuatnya sebab betul lah. Ya ampun. Ini semua ini karyawannya ha. Tadi aku diceritai lagi sama aku gitu. Hah? Kenapa dek tipe mencuri aku di sini? Ini dia orangnya ya. Ini kalian kenali nih, ya. Macam pencuri. Hah? Ini dia orangnya. Video yang beredar tersebut pun menjadi viral di sosial media. Ibu-ibu yang tidak diketahui jati diri dan lokasinya itu merasa risih lantaran saat melihat-lihat baju yang akan dibelinya justru dicurigai karyawan di toko tersebut. Video tersebut dilansir dari akun Instagram @sedangrame. Aku gimana cara gitu? Aduh, aku pernah lagi ngalamin kayak gitu dan itu bener-bener gak nyaman banget, super gak nyaman. Karena kan mungkin seharusnya gak sebegitunya ya. Kita kayak lagi jalan, diikutin semuanya, kita juga gak akan ngapa-ngapain gitu loh. Kita jadi risih, gak nyaman. Menurut aku gak perlu lah kayak gitu. Mungkin supaya nanti ke depannya banyak customer juga. Kalau misalnya kayak gini, kayak aku nih datang ke store digituin, aku jadi males datangnya gitu loh. Jadi ya mungkin jangan kayak gitulah gitu kan. Karena kita juga risih, kita mau belanja, mau happy, jatuhnya jadi kayak gue kayak maling apa gimana nih gitu kan. Merasa tidak terima, ibu tersebut kemudian memperlihatkan beberapa sosok karyawan yang mengikutinya. Ia merasa heran dan tak nyaman berbelanja diikuti, hingga akhirnya memutuskan untuk tidak jadi membeli barang di toko tersebut. Tak hanya curhat, ibu tersebut juga mengungkap perlakuan para karyawan toko kepada dirinya. Unggahan tersebut sontak mendapat komentar beragam dari netizen. Ya macam pencuri aku dibuatnya. Sampai aku kayak mana, kayak setan gitu. Ikut-ikut dari belakang, aku pilih baju, terkejut aku dibikinnya betul. Ya ampun. Baru pertama kalinya saya kesini kayak gini. Takut aku loh. Iya. Ini dia ya. Nggak nyangka aku kesini kayak gini. Nyesel kali banget, iya betul. Salah. Menurut aku CCTV cukup sih, menurut aku nggak perlu yang harus kayak diintai lah, diikutin kemana-mana. Apalagi kalau misalnya bilang, ya kak mau beli apa, tapi dia sambil ngikutin, kayak ngapain gitu sih, harusnya nggak perlu. Nah pas pengalaman itu pernah nggak jadinya gagal beli atau gimana pas pengalaman diikutin kayak gitu? Pas diikutin kayak gitu beli sih tetap beli ya, cuman kayak ngedumel dalam hati kayak ngapain sih nih orang. Tapi aku pernah bilang kayak mbak aku bisa cari sendiri gitu, aku pernah bilang gitu. Tapi setelah itu aku nggak mau ke store itu lagi. Aku pikir di mall selanjutnya aku beda, coba ya kita cari mall selanjutnya, tapi sama aja. Mungkin memang SOP-nya kayak begitu kali ya, ternyata jadi. Tapi menurut aku nggak perlu lah sampai segitunya gitu loh. Itu bikin customer risih, bikin customer jadi males untuk datang ke store itu lagi.
Jalan keluarnya ada satu. Diceritakan Bedu, sisa hasil penjualan rumah lamanya itu selain untuk membeli rumah baru yang ukurannya lebih kecil, juga untuk membangun bisnis kuliner. Selain itu, ia juga akan semakin sering membuat konten dan aktif kembali syuting, apalagi saat ini ia sudah bergabung ke manajemennya Baim Wong di bawah naungan Tiger Wong Agency. Banyak support dari teman-teman artisnya atas langkah karir yang diambil Bedu. Dia malah ngebantu banget untuk ayo Du, aktif lagi, maksudnya udah bikin konten aja, ayo bikin TikTok, ayo mau diajakin gabung sama agensinya Mbak Im kan di Tiger Wong Agency ya. Iya nih hari ini kita mau Rabu kita ketemu sama Mbak Im. Tak kuasa ku memandang. Beralih ke kasus hukum, sejak melaporkan dugaan tindak pidana dari semua pemegang saham sebuah perusahaan transportasi ternama Tanah Air ke Mabes Polri pada 2 Agustus 2023 lalu, sampai saat ini kasusnya belum naik ke tingkat penyidikan. Indra Priawan yang merupakan suami dari Nikita Willy yang ikut dilaporkan oleh Mintarsi karena keterlibatan sang ayah dalam menghilangkan seluruh saham yang dimiliki oleh Mintarsi sebanyak 15%, sampai saat ini juga belum menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Saya mundur dalam jabatan, kenapa harta saya semua dihilangkan? Itu kan suatu yang aneh, karena harta tidak ada hubungannya dengan jabatan. Didirikan oleh 4 keluarga. 4 keluarga yang masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang perannya menyediakan pool, ada yang perannya menyediakan dananya, tapi masing-masing punya peran tersendiri. Itu namanya Gunawan Suryowibowo. Itu dia diwajibkan merahasiakan semua aset tanah dan gedung dari Bloomberg. Semuanya itu dirahasiakan. Pemegang saham tidak ada yang tahu. Padahal sebetulnya pemegang saham kan berhak untuk tahu.
tapi sengaja dialihkan ke satu orang, dan satu orang itu yang akhirnya waktu itu menjadi komisaris PT Bluebird Tbk. Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan, upaya penculikan terhadap diri saya. Ini dilakukan sudah dengan sangat rahasia, dengan sangat aman, namun akhirnya terbongkar juga. Bagaimana terbongkarnya? Purnomo mengundang 14 orang untuk jadi tim penculikan terhadap saya. Diungkapkan Mintarsi selaku pendiri dan juga mantan direktur di perusahaan tersebut, yang juga tante dari Indra Priawan, saham miliknya diambil secara tidak sah, salah satunya oleh mendiang ayah dari Indra Priawan yang kini sudah almarhum, yang kemudian saham miliknya tersebut dibagi ke 4 anaknya, termasuk jatuh ke tangan suami Nikita Willy. Jadi di sini sudah ada penggelapan saham sejak tahun 1995, dan di sini saya tulis perkaranya perkara nomor berapa, supaya jelas ini bukan masalah fiktif, bukan masalah kira-kira, tapi memang sesuatu yang fakta. Jadi semua anak-anak itu pemegang saham, semuanya dibagi-bagi, kamu harus ini, kamu harus ini, kamu harus ini. Termasuk ini, kali ini anaknya Purnomo ikut melakukan tindak kekerasan. Jadi dan akhirnya ada visum di sini. Nomor visum juga saya berikan. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang tidak percaya, visumnya bisa dikeluarkan. Di hadapan awak media, Mintarsi meminta haknya sebagai pemilik saham yang sah di perusahaan transportasi berwarna biru telur asin itu. Tak hanya itu, wanita sepuh ini juga menyoroti gaya hidup mewah Indra dan Nikita Willy dengan menggunakan uang miliknya dari saham yang direbut ayah Indra Priawan dengan cara tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Lantas jauh mana keterlibatan Indra Priawan yang secara aktif mengambil saham karena ikut menandatangani pengalihan saham? Harta saya diambil oleh Purnomo dan Chandra. Dari Chandra sudah almarhum. Karena almarhum dibagi ke 4 anaknya, termasuk suaminya Nikita Willy. Sekarang diapakan uang itu? Apakah bukan dipakai sebagaimana umumnya kalau sudah menjadi hak dia juga untuk menggunakan semua harta, terserah mau dipakai untuk apa. Seperti kita lihat sekarang, ya barangkali untuk kehidupan mewah, yaitu hak dia sudah. Yang bukan hak dia adalah pencurian dari bapaknya untuk diberikan ke anak. Apakah ada harapan untuk saya memanggil? Kan sepertinya mereka sudah berpikir lebih baik untuk lewat jalur hukum. Kalau jalur hukum itu kurang berhasil, mereka langsung lari ke luar negeri. Ya semuanya kan sudah siap. Anaknya sudah lahir di Amerika sebagai warga negara Amerika.